Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita langsung saja. Di sini kita akan memperbaiki bagian speedometer untuk motor Beat karburator yang kode partnya KPY nih. Di sini permasalahannya di bagian jarum speedometer ini tidak bergerak, ya. Tidak bergerak, tidak bergerak. Saat motor berjalan, roda berputar, jarumnya tidak bergerak. Jarum speedometer yang ini tidak bergerak. Dan yang kedua, ya, di bagian jarumnya juga tidak pada posisi normalnya, melainkan dia bablas. Seharusnya yang normal di sini di angka 0, ya. Melainkan ini bablas jatuh ke bawah nih, ke sini. Ya, baiklah, langsung saja kita coba perbaiki. Oke, kita coba putar dulu. Putar deh. Roda putar, bergerak apa tidak? Putar terus. Tidak ada pergerakan sedikit pun, ya. Nah, pertama yang perlu kita perbaiki, oke lah, untuk di bagian jarumnya ini kita tidak fokus ke bagian jarum dulu. Biarkan jarum berada di bawah dulu kayak gini. Seharusnya yang normal di angka 0. Nah, kita perbaiki minimal, ya. Minimal kita bisa gerakan dulu di bagian jarum. Setelah jarumnya bergerak, lanjut kita perbaiki di bagian jarum supaya berada pada posisi minimal di bagian 0, ya. Baiklah, pertama kita cek di bagian kabel. Kemungkinan di bagian kabelnya bermasalah atau di bagian box speedometernya juga bermasalah, ya. Karena saat roda berputar, dia tidak menghantarkan putaran ke bagian speedometer. Pasti ini ada yang terhambat, entah di bagian kabelnya, entah di bagian box speedometer, ya, di sini, entah juga di bagian speedometernya bermasalah. Nah, baiklah, langsung saja kita coba buka nih. Kunci 19 deh, pakai impact. Nah, sebelum kita buka di bagian sini nih, kita coba buka di bagian kabelnya dulu nih. Untuk pembukaan di bagian kabelnya, ini ada untuk pencungkilnya, di sini ada pinnya. Nih, kita cungkil, tekan ke bawah, ke dalam, bukan ke bawah, dalam. Plek, tarik. Sambil ini digoyang-goyang. Nah, ya. Untuk di bagian sini kameranya kurang fokus. Nah, untuk insert kan bersedih ya. Kakak sedih. Sedih. Udah sedih sih yang tekoluan. Nah, untuk selanjutnya nih, di bagian sini seharusnya di bagian nih ulir di bagian gearbox ini tidak ke bawah ke sini, harusnya tertinggal di bagian dalam sana, ya, di bagian box speedometer. Tapi ini ketarik ke sini karena di sini macet mungkin nih. Tuh, kita gerak-gerak nih. Ini tidak bergerak sama sekali tuh. Seharusnya ini muter. Seharusnya di bagian sini. Tuh, ini keras, tidak muter sama sekali. Nah, ini lepas tuh. Seharusnya ini ada di dalam. Ya, seharusnya ada di dalam, tidak boleh lepas ke bawah ke sini. Karena ini mungkin sudah lama rusak, macet. Makanya dia tertarik menempel di bagian sini. Nah, untuk di bagian kabelnya, tuh. Ya, untuk di bagian kabelnya ini tidak bergerak sama sekali. Tang. Nah. Nih, seharusnya di bagian sini ringan, harus ringan sekali di sini. Tapi ini tidak bergerak tuh. Macet, tidak gerak sedikit pun. Tuh. Ya, tidak gerak sedikit pun. Nah, ini dipastikan kabelnya rusak. Kabel satu ini wajib harus diganti. Karena kalau diperbaiki ini susah, nggak bakalan bisa, ya. Kabel harus diganti. Dan yang kedua, kita lihat di bagian speedometer boxnya nih. Kita buka dulu, lepas. Ini pakai kunci 19. Pelan deh, berarti udah muter. Kunci 14. Nah, ya, ini dorong, jangan dicabut semua, setengah B. Nah, setelah kayak gini, oh, ini nggak bisa nih, soalnya spakbornya yang menempel di bagian shock, ya, terkecuali spakbornya yang menempel di bagian segitiga bisa kita putar nih di sini. Tapi kalau ini spakbornya nempel di bagian
tabung shock breaker kayak motor Jupiter MX ya. Jadi ini tidak bisa bergerak karena tertahan oleh shock breaker. Nah, ini bisa dicabut langsung kayak gini. Nah, ini bisa teman-teman lihat di bagian dalamnya sudah tidak ada penggeraknya. Seharusnya di bagian sini ada ulirnya lagi nih. Harus ada ulirnya. Nah, di sini ya, ini perlu diganti. Ini diganti dan kabel rem diganti. Nah, ya. Karena dari segi fisiknya, kedua komponen ini rusak. Bahkan sudah tidak ada bagian dalamnya. Ya, tuh komponen yang di dalamnya sudah tidak ada. Nah, ya, dua ini harus diganti. Kita tanya dulu ke yang punya motor. Karena ini harus diganti. Kang, ini ya kadang. Ya. Box speedometer nah ini rusak. Ini nangis beak gigi natanya. Katambah deh di bagian dia nak. Ya, ubahan jerona. Udah mah aya gigi deui gitu. Gigi deui mah teu bisa dihadekeun ieu mah. Kudu diganti. Hiji nu kudu diganti anu sakadeu tina fisikna nu rusak. Kedua kabel. Seharusnya di bagian diringan berputar, tapi yang muter macet. Walaupun diganti ieu na ya, lamun ieu nanti diganti dipasang percuma, engke ngagerakkeuna gigi ieu nu eleh. Ya. Karena ini tergerak. Ieu mah pertama dua heula kudu diganti. Box speedometer jeung kabel. Adapun ke kelanjutanna dipapai deui ka luhur. Ya, ganti be. Siap. Ini diganti saja nih ya, karena sudah tidak bisa diakalin sama sekali. Kita ngambil dulu spare partnya nih, kita coba langsung ya. Nih ya, kita ambilkan yang baru buat perbandingan saja, mana yang masih lengkap, komponen yang masih lengkap, biar yang punyanya juga biar lihat nih. Nah, ya yang normal kayak gini. Tuh, ya. Di sininya ada penggeraknya, gigi primer dan sekunder. Nah, ini gigi sekunder. Yang di dalam letaknya di sini, ini gigi primer, ya. Primer dan sekunder nih. Sedangkan untuk yang bekasnya ini hanya ada gigi primernya saja. Ini dari plastik nih. Gigi sekundernya nggak ada, ya. Loh. Gigi sekundernya tidak ada. Kalau misalkan ini diganti tapi kabel ininya tidak diganti, percuma. Dia nanti akan kalah giginya, ini akan mengikis lagi nih, akan rusak. Percuma diganti gearbox baru, ya. Box speedometer kalau kabelnya tidak diganti akan rusak lagi, karena gigi primer dan sekundernya terbuat dari plastik. Dia tidak bisa memutar beban berat. Kalau ini yang berat, ini akan rusak, ya. Jadi harus satu paket sama ininya segala apa kabelnya nih. Kita coba langsung pasang nih, ya. Nanti kita coba jelaskan lagi. Dedek, biaran setempet. Nah. Ini kita tambah stemplet di sini nih bagian dalamnya karena ini kering. Nah, untuk pemasangannya, nah di sini ada penahannya untuk memutarkan di bagian sini nih di bagian gigi sekunder. Klep ya. Di sini ada 2 sentil, 1 2 tutup di bagian bearing. Ini harus ada nih sentilnya. Tuh. Nih kita perdekat, kita zoom. Nah, di sini ada sentilnya 2 1 ya. Di atas 1 2. Nah, ini nanti pemasangannya nih. Kayak gini. Yang sentilnya itu ditaruh di sini 2. Jadi dia menahan, klek saat roda berputar dia ini akan terputar kayak gini. Setelah tidak langsung kayak gitu. Ya, di bagian sini. Ini ada sentilnya. Langsung kita pasang. Set. Klek, pasang. Nah, masukin.
Lepaskan deh. Nah, terus nah, untuk di bagian sininya nih, ini ada pembatasnya, penahannya. Ini harus pas dengan klip yang ada di bagian sini nih. Tuh. Tuh. Yang ada di bagian tabung harus pas tuh, ya. Setelah kayak gini kita bisa kencangkan. Ringan loh. Pasang. Pelan. Nah, setelah kayak gini, nih, tinggal kita pasang kabel speedometer nih. Nih ya, yang normal kayak gini nih. Set. Sekarang deh, ini deh. Tuh, ini bisa bergerak. Tuh, bergerak lancar kayak gini. Tuh. Nah, tuh lancar kayak gini tuh, ya. Tuh, kalau lancar kayak gini, nih, ini pasti bisa menghantarkan putaran dari sini langsung ke speedometer. Adapun speedometernya nanti kita lihat bareng-bareng apakah masih bisa digunakan, apakah sudah rusak. Ya, kita pasang di bagian sini dulu nih, kayak gini, bisa cabut dulu. Ini kita paskan dengan lubangnya. Mana tuh urut aja. Nah, pan di sini ada lubang nih. Tuh. Kita masukkan ke sini. Nah, harus klop masuk. Nah, nanti dia terputar oleh ini. Oleh gigi primer. Pasang. Ini letaknya dari dalam. Ini kalau udah masuk akan terasa klek. Nah, ini sudah masuk. Coba putar roda nak. Tuh. Ini akan bergerak tuh. Tuh berputar. Tuh ya. Si ininya akan berputar. Si selingnya nih. Seling speedometer kita pasang. Dorong. Slek. Nah, ini sudah mengunci. Nah, kita lihat ujungnya nih. Tuh. Tuh. Ini akan bergerak. Tuh ya. Tuh. Putar 4. Tuh. Semakin perputarannya semakin kencang, ini juga berputarnya akan kencang. Roda berputar kencang, ini juga akan berputar kencang. Ya. Kalau pelan dia juga akan pelan. Nah, untuk di bagian bawah di bagian sini, ya. Untuk di bagian bawah di bagian sini, kameranya tidak fokus. Nah, untuk di bagian bawah di bagian sini, ini sudah kita ponis bahwa sudah baik karena di bagian roda berputar menghantarkan putaran ke bagian kabel speedometer, ya. Berarti untuk di bagian sini sudah aman. Tinggal kita lihat di bagian atasnya. Ini tinggal kita pasang ke bagian atas. Taruh dulu. Kita buka di bagian bok kepala. Nih. Ya, untuk pembukaan di bagian bok kepala kita skip videonya, oke? Setelah terbuka kita lanjut. Nah, untuk di bagian bok kepala ini batoknya sudah kita lepas nih. Kita sekarang buka di bagian sini nih. Ini pakai tang. Untuk pelepasan ini berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Nah, kayak gitu. Putar pakai tangan. Ya, mudah-mudahan speedometernya tidak bermasalah di bagian kilometernya. Nah, ini Nah, ini sudah kembali ke nol tuh. Kembali ke nol lagi. Kemungkinan ini akibat dari sini. Dari ini yang macet, kabel yang macet. Ini jarumnya terpaksa muter ke bagian bawah, ya. Oh, ini sudah kembali ke nol. Ya. Tuh, kita pasang lagi, coba yang ini. Kita gerak. Tuh, ini kita putar. Coba deh, kita putar searah dengan arah putaran jarum jam. Ini jarumnya akan turun nih. Tuh, ya, turun. Tuh, 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 ya. Ini fix diakibatkan oleh kabel kabel speedometer yang rusak. Nah, kita kembalikan ke nol, dari nol. Sini.
kabel ini cabut, pasang coba yang baru, pasang baru. Yang baru dimasukin ke sini nih, ke bawah. Nah, situ. Nah. Tuh. Itu harus pas pemasangannya. Pakai perasaan santai. Belum lurus, masih miring nih. Coba. Nah, tuh. Ulah kena bikang pepe perasaan, nggak ada motor kayak pepe perasaan, bro. Ke bawah. Terus. Nah, terus. Kencengan ya, kencengan pakai tang deh, kencengan. Nih, pas pokel, santai be, pakai perasaan bro. Nah, ya, ini jarum sudah ke posisi 0, tuh ya. Coba kita putar, set. Wah, sudah bablas, tuh. Dia berputar, muter terus. Muter bablas deh. Tuh. Puter 4. Oh, jarumnya muter kayak jam. Berarti ini menandakan di bagian speedometer bermasalah. Jadi pembatasnya sudah rusak. Ya. Pembatasnya sudah rusak, jebol. Coba putar tidak? Tuh, muter. Tuh. Lagi, Dek. Ya, rek coba dibuka jerona, lihat. Nah, jadi kata yang punya motor, ini coba dilihat aja dalamnya, mudah-mudahan bisa diperbaiki di bagian jarum speedometernya supaya tidak muter seperti jarum jam, ya. Nih, kita buka di bagian speedometer. Nah, kita videonya untuk pembukaan di bagian ini kita skip. Setelah terbuka lanjut kita videokan lagi, oke? Yang jelasnya untuk di bagian kabel dan di bagian box speedometer sudah selesai, beres, tidak ada masalah di bagian box dan di bagian kabel. Sekarang masalahnya di bagian sini, di bagian speedometer, kilometernya ya bermasalah. Biasanya penyakit pada umumnya ya jarang rusak di bagian sini. Biasanya paling dari kabel, kalau enggak dari gearbox speedometer, dari situ doang. Jarang yang rusak di bagian ini. Nah, ini kita buka, nanti kita setelah terbuka kita videokan lagi. Nah, untuk di bagian speedometer ya, ini sudah kita pasang lagi. Ternyata spare part di dalamnya harus ada yang dibelikan bagian speedometer, ini tidak bisa diperbaiki. Kita pasang lagi saja seperti semula. Paling di sini di jarum speedometernya dia muter bebas ya, seperti jam. Tidak ada pembatasnya, dan saat RPM rendah dia langsung naiknya cepat karena di bagian speedometernya, bagian dalamnya mesinnya rusak, sudah rusak. Kita pasang, setelah kita pasang lanjut kita videonya ya, kita lihatkan videonya nanti. Nah, ini sudah kita pasang lagi seperti semula nih, puter. Nah, ini karena speedometernya yang bermasalah. Putar terus.
Tuh, terus. Tuh, dia berputar seperti jarum jam. Tidak ada pembatasnya dan tidak. Nah, ya. 4 deh, 4. Tuh, cek. Ya karena ini permasalahannya di bagian speedometer di bagian dalamnya rusak. Ya, paling tinggal nunggu spare partnya dulu. Kalau udah ada spare partnya langsung kita pasang. Ya. Intinya seperti ini saja. Ya, cara memperbaikannya. Cara perbaikinya pertama dari sini, terus ke kabel dari bawah, muter apa tidak di bagian gearbox. Kalau muter berarti permasalahan di bagian kabel. Kalau kabel tidak ada masalah, berarti permasalahan di bagian speedometer. Nah, untuk di bagian gearbox ini sudah normal, bagian kabel sudah normal, tinggal di bagian speedometer nah. Ya, tinggal di bagian speedometer nah ya. Tinggal beli speedometer, anu dalamnya tadi tah, anu online. Normal lagi. Hah? Nyala, lampunya diganti tadi. Tuh. Tadi makan lampunya ini nih. Tuh. Lampunya putus tadi Maya. Kabelnya belum dipasang. Tuh, ya. Sen ada. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini karena di sini juga mau perbaiki di bagian lampu juga, lampunya bermasalah ya, lampunya. Nah, mungkin videonya cukup sampai di sini, sekedar berbagi ilmu, mudah-mudahan ya, walaupun tidak sampai berhasil di bagian speedometernya karena harus dibelikan spare partnya juga, nyarinya susah ya. Mungkin segini saja videonya, cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi, like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video berikutnya dari Alpin Motor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya speedometer sudah muter Dek. Cuman dia tidak ada batasnya, muter terus. Speedometernya yang rusak. Oke.